Halo, Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan April, tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Oke, kita lihat ya pesan apa sih buat kamu dari semesta untuk bulan April ya. Oke, di sini kita punya Six of Pentacles. Aku ngeliat dengan adanya Six of Pentacles nih ada rezeki yang mengalir ya, finansial kamu bagus. Kalau misalkan sebelumnya kamu lagi dalam kesulitan uang, di sini keuangan kamu membaik ya. Dan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini keuangannya lagi, rezekinya lagi lancar-lancarnya, dan di sini kamu tuh kayak diminta ya atau dinasehatkan untuk berbagi dengan orang yang tidak seberuntung kamu gitu ya, ataupun berbagi sama orang yang mungkin selama ini udah dukung kamu atau support kamu, contohnya misalkan keluarga kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kayaknya kamu bisa syukuri gitu ya. Maksudnya gini, kalau kamu lagi keuangan bagus, kemudian kamu berbagi dengan orang terdekat kamu, itu kan kayak kamu tuh lagi berterima kasih gitu loh, atau kayak bersyukur gitu loh ya, dengan cara yang seperti itu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku juga ngerasa mungkin ada beberapa orang yang akan mengembalikan hutangnya sama kamu ya. Kalau sebelumnya mungkin ada yang berhutang sama kamu gitu ya, tapi kamu berpikir mungkin seseorang ini tuh lupa ya, kayak nggak bayar gitu, atau memang udah lama gitu ya, atau memang udah lama kemudian dia kayak bilang kayak janji-janji gitu ya, nanti dia akan bayar kayak gitu. Nah ini kayaknya baru, sepertinya orang tersebut tuh baru bisa nepatin gitu loh. Oke, gitu. Dan kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada Temperance ya. Untuk beberapa orang ini memang ya ada orang yang mengembalikan hutangnya, uang kamu ya, atau kayak membayar hutangnya sama kamu. Kemudian di sini Temperance ini juga berbicara tentang harmoni ya. Jadi kamu tuh dalam keadaan yang dari sisi emosional pun kayaknya kamu tenang gitu ya. Kamu merasa damai. Namun untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu ini lagi butuh ketenangan ya, butuh ketenangan, butuh kesabaran, butuh menyeimbangkan diri kamu. Mungkin ada yang masih dalam situasi kurang nyaman di sini ya, di sisinya kamu kurang merasa nyaman atau kurang merasa aman gitu. Mungkin kayak ada yang masih agak kesel, marah, atau masih emosi gitu ya. Di sini kayak kamu tuh diminta untuk menyeimbangkan diri kamu ya, lebih tenang, lebih sabar. Mungkin di sini kamu bisa dengan meditasi gitu ya, setiap hari lakukan 2 kali gitu bisa di sini, ataupun dengan cara-cara kalian ya, agar kalian tuh bisa menyeimbangkan emosi kalian atau menyeimbangkan diri kamu, agar di sini juga jadinya kalau kamu lebih tenang dari dalamnya kamu nggak akan menarik hal-hal negatif gitu loh ya, hal-hal negatif dalam diri kamu datang ke dalam diri kamu. Karena di sini ketika kamu udah bisa balance, udah bisa tenang, justru kamu akan menarik keberuntungan datang ke kamu gitu ya. Tapi kalau kamu dengan emosi, dengan marah, ini yang kamu tarik juga hal negatif juga gitu, seperti itu, kayak kesialan gitu ya. Mungkin kamu ngerasa kok akhir-akhirnya aku sial terus ya. Nah ini coba, kalau kamu yang merasa seperti ini, coba perhatikan ya emosi kamu di sini. Apakah kamu uring-uringan gitu ya, kesel, marah, nah kayak gitu. Jadi kamu perlu menyeimbangkan diri kamu.
Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kalau kamu yang lagi butuh pekerjaan ya, kamu akan menemukan pekerjaan yang kayaknya tepat buat kamu ya, atau kayak sesuai gitu loh dengan harapan atau keinginannya kamu. Tuh di sini juga ada energi devil ya. Nah, ini hati-hati dengan sisi negatif dalam dirinya kamu. Yang seperti yang mulai tadi, mungkin kamu masih marah gitu ya, emosian. Nah, ini kamu harus lebih tenang, lebih sabar gitu ya. Lakukan hal-hal yang lebih positif di sini untuk menjaga keseimbangan emosi kamu. Kenali sisi negatif dalam diri kamu ya, agar kamu bisa mengendalikan apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadinya nggak berantakan nantinya, ataupun kamu istilahnya hal negatif atau hal yang kurang baik yang datang ke kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada religious factor, ada playfulness, ada word waiting for. Oke, untuk kamu yang single di sini, ya. Untuk yang single di sini, aku rasa kamu masih butuh waktu untuk bertumbuh ya. Kayak harus menenangkan diri gitu ya. Kalau kamu ingin menarik seseorang, misalkan jodoh ataupun orang yang tepat datang ke dalam hidup kamu harus belajar di sini untuk menaikkan level kesadaran kamu. Saat ini kamu belum waktunya ya untuk kayak mencari pasangan gitu, karena kamu masih belum merasa dalamnya kamu itu kayak belum balance gitu loh ya. Jadi nanti kalau kamu belum benar-benar sembuh misalkan ya, atau healing di sini, kamu akan menarik orang yang salah lagi gitu ya. Karena dengan adanya what waiting for ini, kayak kamu tuh masih dalam proses atau tahap belajar gitu, atau healing. Di sini ada religious factor yang dimana kamu itu harus belajar untuk lebih berspiritual gitu ya. Kayak saat ini tuh kamu lagi dalam proses pemulihan ya, aku lihatnya gitu di sini. Jadi fokus kamu saat ini adalah untuk healingnya kamu dulu gitu. Makanya di sini ada playfulness ya. Playfulness ini kayak meminta kamu tuh untuk bersenang-senang gitu ya, ceria ya, buat diri kamu tuh se-happy mungkin. Apa sih yang bikin kamu bisa lebih happy, lebih bahagia kayak gitu. Temukan cara-cara yang bisa bikin kamu tuh lebih semangat lagi kayak gitu. Karena energi kamu ini masih dalam kondisi kayak nggak happy, apalagi ada devil juga ya. Kayak kamu ngerasa masih banyak yang harus kamu release ya, lepaskan, harus kamu rubah gitu ya. Karena di sini ada pelajaran ya, pelajaran spiritual untuk diri kamu. What waiting for ini tentang juga pertumbuhan gitu loh. Saat ini kamu tuh lagi dalam proses itu gitu ya. Sorry kalau ucapannya kurang ini ya, kurang lancar gitu ya. Dan proses healing itu untuk membuka kesadaran kamu juga ya, atau kayak menemukan kebijaksanaan dalam diri kamu gitu ya, atau kayak semacam pencerahan gitu ya, agar kamu itu lebih sadar gitu ya, kayak naik level gitu loh, kesadaran kamu itu lebih naik gitu ya. Dan untuk bertemu dengan seseorang atau belum ini, kamu tuh kayak lagi dalam proses untuk menjadi orang lebih baik. Jadi kayaknya memang belum gitu loh. Kalau misalkan kamu udah waktunya nanti, itu kamu akan dipertemukan di sini dengan orang yang memang ini baik untuk kamu atau tepat untuk kamu. Karena di sini masih kayak divine timing gitu ya. Kamu itu masih dalam proses belajar pertumbuhan diri gitu. Belum waktunya untuk bertemu dengan pasangan gitu. Mungkin ada beberapa yang kayaknya menunggu gitu ya, kapan ya aku akan bertemu dengan orang yang tepat, atau kapan ya aku akan punya pasangan misalkan. Nah ini kayaknya belum saat ini, karena masih ada religious factor dan word waiting for di sini.
gitu ya. Kamu masih harus sabar menunggu dan selagi jodoh kamu misalkan ya, atau orang yang kamu inginkan belum datang ini, kamu harus belajar menaikkan level kesadaran kamu gitu. Karena biasanya kalau orang lagi patah hati, kecewa, proses healing itu jalannya ya melalui spiritual. Kalau nggak spiritual nggak bisa gitu ya. Dengan lebih mendekatkan diri ke Tuhan, merilis semuanya. Nah itu kan semuanya itu kan proses belajar gitu. Kamu akan lebih memahami nantinya ya, memahami dirinya kamu, memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup kamu, memahami kenapa kamu merasa seperti itu, kayak gitu ya. Dan di sini lalui prosesnya, karena playfulness ini juga meminta kamu tuh kayak selaras gitu loh. Jangan coba untuk mengontrol atau mengendalikan semesta. Biarkan semuanya tuh mengalir, berjalan, atau semesta yang mengambil kendali, kontrol gitu loh atas apa yang terjadi atau akan terjadi dalam hidup kamu gitu. Saat ini tuh kayak menerima, memaafkan, kayak gitu, belajar dari situ. Nah kayak gitu loh ya. Kemudian yang berpasangan di sini Oke, untuk berpasangan di sini mungkin kamu dealing dengan seseorang yang berbeda adat, budaya, agama ya. Di sini ada religious factor, dan mungkin saat ini hubungan kamu kurang baik ya, atau memang hubungan kamu di sini mungkin kamu udah lama bersama seseorang ini tapi kayak nggak kemana-mana gitu. Dan aku ngerasa dengan adanya playfulness ini sepertinya hubungan kamu dengan seseorang ini kayaknya nggak ada keseriusan ya, kayak bersenang-senang gitu loh ya. Kalau nggak bersenang-senang sorry gini, di sini aku punya option. Yang pertama, hubungan kamu dengan seseorang ini tuh kayak toxic gitu loh. Kamu mungkin udah cukup lama bersama dengan seseorang ini tapi kayak nggak ada kejelasan status gitu ya. Karena sepertinya dia ini hubungannya hanya untuk bersenang-senang. Karena aku ngerasa dengan adanya religious factor ini, untuk yang option pertama ini ya, itu kesadaran di dalam hubungan ini tuh kayak nggak ada gitu atau kurang gitu ya. Biasanya orang yang spiritualnya kurang bagus itu dia nggak ada keseriusan di dalam hubungan, jadi untuk senang-senang gitu ya. Walaupun dia udah bersama kamu tapi mungkin dia punya seseorang yang lain gitu. Dan dengan adanya Worth Waiting For ini, mungkin kamu di dalam hubungan ini tuh hanya untuk sebuah pelajaran gitu ya, hanya untuk sebuah pelajaran. Jadi kamu harus lebih terbuka di sini ya, melihat apa yang terjadi di hubungan kamu ini gitu. Karena aku ngerasa di sini kamu juga udah cukup tahu ya hubungan kamu ini hubungan yang toksik misalkan kayak gitu ya. Dan yang kedua di sini seperti yang bilang tadi, mungkin kamu ada perbedaan adat, budaya, agama di sini tapi kamu senang menjalaninya, happy menjalani dengan pasangan kamu gitu. Dan Worth Waiting For ini mungkin kalian udah lama ya di dalam hubungan ini tapi kayak hubungan ini nggak kemana-mana gitu loh. Mungkin disinilah yang kamu rasa kayaknya agak confused gitu ya, atau bingung gitu arahnya kemana gitu loh, karena kalian ini ada perbedaan gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak ada perbedaan adat, budaya, agama di sini ya mungkin kalian berbeda pola pikir gitu, dan kalian ngerasa satunya begini satunya begitu gitu, kayak nggak sejalan gitu loh ya. Tapi kamu suka dengan pasangan kamu gitu
enjoy dengan hubungan ini. Cuman hubungan ini kayaknya nggak kemana-mana gitu menurut kamu tuh seperti itu. Gitu. Ya, karena di sini kamu juga harus belajar dari situ karena ada perbedaan tadi seperti yang bilang tadi, mungkin beda pola pikir ataupun kayak ada perbedaan lain ya, bisa tentang apapun di sini seperti yang tadi juga ada mungkin beda adat budaya agama atau pola pikir yang seperti itu ya. Dan ini kalian ini kayak karena punya pandangan-pandangan juga yang berbeda, ini kayaknya agak sulit gitu loh untuk kalian jalanin bersama sebenarnya. Tapi ini menurut kamu happy di dalam hubungan itu gitu. Karena ada word waiting for, mungkin kalian memang masih butuh waktu ya untuk kalian dapat membuat hubungan ini tuh lebih bertumbuh gitu. Tapi di sini harus dalam dirinya kamu dengan pasangan kamu. Kalau ingin hubungan kamu kedepannya bisa sama ya, kalian harus melepaskan di sini sesuatu ya. Melepaskan sesuatu. Atau misalkan kalau kalian ada perbedaan-perbedaan, kalian harus belajar bagaimana caranya untuk menangani itu. Gitu ya. Seperti itu. Karena waiting for ini butuh waktu. Kamu dengan pasangan kamu ini butuh waktu. Butuh waktu cukup lama kalau misalkan kamu benar-benar ingin bersama ya dengan pasangan kamu. Karena menyatukan perbedaan itu nggak mudah gitu. Karena juga perbedaan juga bukan untuk disatukan, karena itu nggak akan pernah bisa perbedaan disatukan. Tapi kayak lebih bagaimana ya caranya kalian itu bisa menangani itu tuh dengan bijak gitu. Kayak misalkan ada perbedaan apa gitu, gimana bisa kalian ambil jalan tengahnya tuh biar bisa sama tuh kayak gimana gitu. Nah itu kalian yang masih harus belajar gitu loh dari satu sama lain gitu. Kalau kamu ingin hubungan ini tuh bisa bener-bener lanjut gitu ke arah yang jauh lebih baik. Kita lihat di sini apalagi pesan buat kamu tuh. Di sini ada white juga ya, untuk beberapa orang memang harus sabar di sini. Yang single kan masih harus sabar lalui prosesnya ya. Aku tahu itu mungkin menyakitkan buat kamu, tapi nanti karena ini ada pelajaran spiritual buat kamu. Kalau kamu berhasil melalui itu, pasti semesta akan menemukan orang yang lebih tepat atau kayak jauh lebih baik gitu loh untuk kamu. Kemudian di sini jangan risau ya, jangan takut, jangan risau. Di sini kamu pasti dapat kok, ya, pasti ada kok di sini ya yang akan bersama kamu. Kemudian di sini ask for help from others. Oke, kalau kamu butuh bantuan di sini, kamu minta bantuan orang ya. Jangan dipikir sendiri gitu. Mungkin kamu butuh curhat, butuh mencurahkan segala isi di hati kamu, atau butuh seseorang untuk membantu kamu healing gitu ya misalkan. Nah, kamu cari seseorang di sini, orang yang tepat yang bisa ngebantu kamu gitu. Dan untuk yang lainnya, misalkan ini kamu ya yang lagi dalam mengusahakan sesuatu tapi menurut kamu nggak berhasil, di sini kamu masih perlu bersabar dan jangan risau, jangan khawatir. Kamu bisa ya, di sini juga ada minta bantuan seseorang atau mau ya menerima bantuan dari seseorang gitu. Misalkan mungkin kamu butuh bertanya gitu sama siapa gitu ya, yang menurut kamu tuh kayak bisa ngasih ajar kamu gitu ya, atau ngasih tahu kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.